Seterusnya, kita menjemput our first Vice Manager Indonesia, ya, yaitu Pak Yosef untuk memberikan perkongsian. Kalau mau share slide juga bisa ya Pak, saya sudah buka. Alright, so kita jemput, berikan tepukan, letak sana satu satu satu. Kita punya leader, the first Vice Manager, Pak Yosef akan memberikan perkongsian beliau. Dipersilakan Pak Yosef. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat Terima malam. kasih untuk Mr. Simon sama GD Mariani yang telah mendampingi kita malam ini ya. Jadi Mr. Simon ini meski apa eh, beliau sudah menjalankan ini dari 2019 ya. Jadi pas join di Swanghor pas COVID. Waduh, itu tantangannya berat sekali ya. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari dari Mr. Simon ini adalah ketekunan ya. Kalau kita menjalankan suatu bisnis, kalau nggak tekun, mau sehebat apapun kita itu tidak akan bisa mencapai tujuan. Tadi sore saya sharing sama member ya, salah satu member di Medan ya. Jadi ya begitulah. Kadang-kadang kalau bertemu dengan leader ya, yang leadernya hanya pintar ngomong ya, hanya pintar ngomong, habis itu bikin kecewa. Nah itu banyak sekali yang seperti itu ya. Di awalnya memang bagus omongannya ya, pintar, sangat memukau. Tetapi sikap dan tindakannya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan ya. Jadi memang cukup menyakitkan kalau kita bertemu dengan leader seperti itu. Tapi kalau Mr. Simon ini saya sudah kenal baik dengan beliau ya. Ini tidak seperti itu. Memang mungkin tidak banyak bicara, tetapi terus terang saya banyak sekali dibantu oleh Mr. Simon ini. Jadi teman-teman kita cukup beruntung juga ya punya leader seperti Mr. Simon dan juga Miss GD Mariani ya yang sangat sangat membantu kita. Baik, malam ini eh, kita ada 43 orang ya. Saya akan bawakan satu eh, presentasi ya, sebentar. Baik, di sini ada satu peluang bisnis yang menurut saya ini sangat-sangat rugi kalau kita lewatkan, apalagi kalau kita join hanya hanya apa ya istilahnya ya, hanya untuk bermain ya. Makanya ada istilah, ayo ikut hari ini main main bisnis apa gitu ya. Jadi bisnis yang seperti ini dianggap mainan. Jadi banyak yang seperti itu. Dan saya juga dulu mengalami hal itu ya. Saya juga seperti itu. Oleh karena itu saya mulai berpikir setelah saya bertemu dengan Swanghor ini, saya menjadi tidak tertarik lagi ketika teman-teman saya yang suka bermain bisnis ya, menawarkan saya yang barulah, yang apalah, yang bonusnya cepat lah, yang harganya murah, saya tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena saya bisa prediksi umurnya itu tidak lama, setahu 1 atau 2 tahun aja sudah apa? Sudah selesai. Ya, jadi kenapa kita tidak melihat bisnis yang sudah bertahan sejak 1987? Jadi Swanghor ini udah ada sejak 1987. Kenapa dia bisa bertahan lama? Ya, meskipun kita tidak banyak yang tidak mengenal nih di Indonesia. Kok ada ya perusahaan ini ya di Indonesia ada dari 2005 ya kalau saya tidak salah. Kok ada ya bisnis seperti ini di Indonesia gitu ya. Ternyata memang karena produknya bagus ya, tetapi banyak yang tidak tahu karena produknya khusus digunakan oleh para sinse ya atau dokter. Jadi dokter dan sinse yang banyak join di sini. Karena apa? Produknya sangat bagus. Namun ketika juara kopi masuk tahun 23 apa 2023 kemarin ya, bulan Juni sudah mulai banyak yang memperhatikan perusahaan ini. Ya, jadi ini kita bisa katakan kita bergabung di perusahaan yang lama, yang sudah apa sudah kuat. Kita nggak perlu takut namanya apa kekecewaan, tutup atau perusahaan bangkrut karena sudah lama, tetapi bisnisnya masih baru gitu. Jadi perusahaan lama tetapi bisnisnya baru yaitu Juara Cafe ini. Jadi ini potensinya bagus sekali. Jadi sayang kalau kita tidak konsisten dan tidak tekun ya. Jadi saya mulai belajar dari Mr. Simon ini ya, belajar ketekunan. Nah, itu yang paling penting. Tidak perlu skill, orang skill kalah dengan orang yang tekun ya dan kerja keras. Nah, di sini kita akan preview ya, BOP ini khusus untuk member yang baru ya. Di grup sudah mulai banyak bergabung member-member baru. Saya harap mungkin malam ini bisa melihat pada
presentasi malam ini ya, kita perkenalkan bisnis kita namanya Swanghor ya. Kita tidak perlulah muluk-muluk 1 miliar per bulan, 100 juta nggak perlu. Kita cukup 36 juta per bulan aja kita sudah bisa hidup dengan sederhana ya. Cukup ya, mau beli mobil cukup, nah, mau beli rumah cukup, cukup saja. Tapi cukupnya nilainya tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita eh, tidak ternilai sebenarnya ya. Nama plannya itu 111. Baik, sebelumnya itu kita lihat dulu ya, kita open mind dulu ya. Kenapa sih bisnis network marketing ini ternyata sudah disurvei oleh apa? Salah satu eh, host yang sangat terkenal ya, Najwa Shihab dalam Metro TV dia mengatakan distributor MLM itu adalah peringkat nomor satu profesi yang paling mahal dibayar. Artinya kalau kita melihat artis itu sangat luar biasa ya, ternyata distributor MLM itu yang lebih besar penghasilannya jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan juga bergabung di perusahaan yang benar, perusahaan yang sungguh-sungguh ya. Kita akan bisa masuk dalam top 5 profesi termahal. Nah, kemudian kita lihat lagi, Menteri Ekonomi sudah memberikan suatu gambaran ya, waktu pandemi kemarin, bisnis MLM atau network inilah yang paling bertahan. Ya, jadi berdasarkan laporan tahunan itu ada 147 perusahaan penjualan langsung di Indonesia yang mencapai transaksi 14,7 triliun. Memang dalam masa resesi itu sudah diakui ya, dalam masa resesi, bukan resesi, dalam masa sulit ya, bisnis yang berbasis multi level marketing ini tetap kuat ya, dan juga menjadi kontribusi bagi perekonomian kita di Indonesia. Dan ini juga berlaku di seluruh dunia ya. Jadi kita tidak boleh berkecil hati untuk menjalankan bisnis ini ya. Karena ini juga benar-benar bisnis. Ini franchise sebenarnya. Nanti kita jelaskan ya. Nah, kemudian namun sayangnya banyak ya kita perusahaan multi level ini menjadi orang banyak antipati ya, tidak suka dengar multi level, apa sih multi level gitu ya. Mereka bilang bukan bisnis real ya, tetapi sebenarnya inilah bisnis potensi yang sangat revolusioner ya. Mengapa orang banyak antipati? Ya inilah ya, banyak orang eh, join di perusahaan multi level itu sebenarnya mereka tidak melihat produknya. Mereka hanya berbicara kalau saya join segini saya dapat bonus berapa. Nah, seperti itu ya, itu yang paling ramai sekarang. Ini yang merusak pola kita, merusak mental. Kalau saya lihat merusak mental orang-orang yang berpotensi sebenarnya. Banyak yang berpotensi tetapi mental mereka rusak karena yang didapatkan income yang cepatnya saja ya. Dan kemudian kalau sudah bonus yang besar ya, bonus sponsor yang besar itu pasti produknya sudah di markup sangat tinggi. Ini kita tidak bisa berbohong ya, ini sudah faktanya ya. Jadi kalau jual sabun ya, contohnya bisnis sabun yang harga sabun paling cuma 5.000 jadi bisa jadi 100.000 ya. Karena apa? Karena ada bisnisnya katanya. Jadi ini bisnis-bisnis yang sering kita temukan saat ini di Indonesia ya, dan ini sangat merusak mental sekali sama daya juang kita itu sangat sangat rusak oleh karena hal seperti ini. Dan kemudian akhirnya apa? Sistemnya jebol ya. Ini sudah banyak terjadi. Saya menyebutkan fakta karena saya juga pernah di dalam menjadi bagian ya di dalam sistem seperti ini ya. Dan kemudian harganya mahal ya. Baru join 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah muncul di marketplace dengan harga yang apa? Yang banting-bantingan ya. Karena apa? Karena sistemnya karena produk mahal dibikin sistem akhirnya mereka cutting price harganya. Untuk apa? Dijual lagi. Dan kemudian manajemennya tidak komitmen. Saya juga punya member di Swanghor yang sudah cerita sama saya, curhat sama saya ya, 8 tahun ya, menjalankan suatu bisnis di MLM juga. Padahal MLM-nya ini termasuk kuat juga ya. Tetapi manajemennya katanya tidak komitmen, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya juga tidak bertahan lama juga. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang kita melihat ya di Indonesia ini yang sudah berkembang bagus, tetapi manajemennya berantem ya, saling saling merebut eh, saling merebut kendali ya. Jadi itu yang sangat merusak kita. Dan kemudian sistemnya sering berubah ya. Kalau nggak sistem yang berubah, harganya ya baru join sebulan harga sudah naik, baru join setahun harga sudah naik. Nah itu karena apa? Karena tidak bisa kita menghindar yang namanya kalau sudah sistem yang difokuskan, ini akan sering terjadi kepada bisnis yang kita jalankan ya. Nah pertanyaannya,
apakah kita mau ya bergabung di perusahaan seperti itu? Mungkin hari ini kita dapat income cepat, setahun mungkin dapat 100 juta. Ingat, hidup kita tidak hanya 1 tahun. Hidup kita 10, 20, 30 tahun. Ya. Jadi orang yang dulunya dapat 100 juta dalam 1 tahun, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya sudah tidak ada apa-apanya lagi duit tersebut. Ya. Karena semakin cepat kita dapatkan income, semakin cepat juga income itu habis. Tapi kalau kita dapat sedikit-sedikit, 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 itu lebih 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 baik untuk masa ke depan kita ya. Jadi hidup ini singkat ya. Ya, hidup ini singkat. Jadi kita harus Harus bisa memanage keuangan kita dengan baik ya. Jadi kalau kita bergabung di perusahaan yang tidak tepat, percayalah kita akan menyesal nanti di kemudian hari. Oleh karena itu, kenapa kita memilih Swanghor? Ya, jadi memang salah satu yang saya suka dari Swanghor ini, mereka sudah spesifikasinya adalah Ganoderma. Tadi sore saya menemukan satu website, ya di situ banyak informasi kesaksian mengenai Ganodermanya dari Swanghor. Saya sudah share tadi ke Mr. Simon ya. Tapi tenang ya teman-teman ya, nanti saya akan buat dalam bahasa Indonesia. Waduh, banyak sekali informasi mengenai jamur Ganoderma, testimoni sakit masalah rambut rontok, kesuburan, lain sebagainya banyak. Saya akan simpan itu semua. Pelan-pelan saya akan share nanti ke teman-teman ya. Karena saya suka berbisnis di di perusahaan yang punya spesifikasi, artinya punya spesialisasinya. Ya, karena apa? Karena itu yang menentukan perusahaan itu. Jadi eh, kenapa Swanghor ini mereka spesialisasinya adalah Ganoderma. Dan Ganoderma ini saya tadi sore sudah share juga ke teman-teman ya. Ini eh, rajanya superfood ya, karena kita tahu superfood tuh banyak ya, ada moringa, ada manggis, kulit manggis ya, ada macam-macam, tetapi ini king of superfood, jadi ini rajanya superfood, itu udah diakui juga di luar ya, ini rajanya superfood. Jadi Ganoderma ini kita bergabung di perusahaan yang mempunyai spesifikasi untuk menghasilkan spesies jamur Ganoderma kualitas nomor satu di dunia. Tadi sudah lihat videonya ya, bukan kata-kata saya, tetapi teman-teman sudah bisa melihatnya. Ya, dan kita lihat sudah berapa lama perusahaan ini berdiri, dari tahun 1987. Jadi tidak usah khawatir untuk masalah manajemen perusahaan ya. Di Malaysia tahun 1988, di Singapura 2002, di Thailand 1999, Myanmar 2001, 2011 ya. Nah, kita di Indonesia ini sudah ada dari 2005 ya, sudah ada cabang di mana-mana. Jadi ini adalah pembantu, ini cabang mereka ini bukan milik leader ya. Mereka tidak ada sistem stokis, jadi semuanya netral. Jadi teman-teman beli di mana saja itu dilayani semua. Tidak ada contohnya kalau pakai stokis biasanya kan leader lihat, wah ini bukan dari tim saya, dibilang barangnya kosong katanya gitu ya, padahal barangnya ada, cuman karena bukan downline yang belanja, dia bilang kosong. Nah itu yang terjadi ya. Tetapi kalau di sini aman ya, teman-teman belanja di langsung kepada perusahaannya. Kalau barang habis mereka akan bilang habis, kalau ada mereka akan bilang ada ya. Jadi ini manajemen kita, perusahaan kita, profil company-nya sudah sangat baik. Nah kemudian apa bisnis kita? Yang saya sebutkan tadi adalah memang Swanghor ini banyak produknya ya teman-temannya. Sebenarnya kopi ini adalah produk baru untuk Indonesia. Tetapi pada faktanya mereka itu awalnya tuh di Indonesia bukan kopi ya, tetapi jamur Ganoderma untuk kesehatan, untuk penyembuhan. Ya karena bisnis yang namanya berbasis kesehatan tidak pernah habis. Kecuali orang tidak pernah sakit, ya tidak pernah tua, mungkin nggak laku ini, nggak laku bisnis beginian. Tetapi orang kan ada usianya, waktunya, ada karena kebiasaan yang tidak sehat, gaya hidup yang buruk, akhirnya orang menjadi apa? Terkena penyakit. Nah, oleh karena itu, bisnis yang berbasis kesehatan itu tidak akan pernah ada matinya. Ya, jadi kita apalagi kita punya produk yang cukup digemari saat ini ya. Teman-teman sudah banyak yang merasakan testimoninya. Tadi sore dari grup ada testimoni ya dari Ibu Yuliana kalau saya tidak salah ya. Tangannya itu biasanya kaku ya. Satu cangkir SA Juara Cafe, kaget ibu itu karena tangannya udah bisa digerakkan. Ini saya juga bingung, cepat sekali ya, berarti memang dia memperbaiki aliran darah, ya. Aliran darahnya mungkin dia lancarkan karena ada Lingzi tadi, ada Ganoderma. Nah, namun kita ada rasa tes kopinya ya. Jadi ini
kopi ini adalah minuman yang paling populer setelah air putih. Jadi kalau teman-teman mau berbisnis itu tentu mencari bisnis yang prospeknya besar, ya, yang marketnya banyak. Itu disitulah bisnis yang paling berpotensi ya. Jadi kopi ini adalah minuman yang paling banyak orang konsumsi, namun sayangnya banyak yang mengkonsumsi kopi-kopi yang tidak memberikan kesehatan ya, malah menjadi eh, memperburuk apa kesehatan kita. Saya sebenarnya tidak peminum kopi ya, saya bukan minum kopi, tetapi saya coba ini memang bagus untuk apa? Untuk kesehatan kita ya. Nah, dikatakan konsumsi kopi di Indonesia itu tertinggi ya, nomor 5. Nah, inilah market kita. Ini data statistik ini sebenarnya belum update ya. Ada saya pernah share di grup yang lebih update lagi. Nanti next presentasi kita akan kupas lagi lebih dalam ya. Nah, kenapa kopi kita ini sangat luar biasa ya? Karena kopi ini dibuat bukan untuk tujuan bisnis awalnya. Jadi berbeda ya. Memang kalau kita lihat ada banyak bisnis kopi di Indonesia yaitu kopi bisnis pesanan. Contohnya, saya mau bikin kopi ini ke perusahaan A gitu ya, mau dibikin sistem, ya, jadilah multi level kopi-kopian jadinya ya. Nanti banyak lagi perusahaan yang apa perusahaan yang lain lagi. Jadi pabriknya satu, mereknya banyak gitu. Jadi ada 3 perusahaan multi level yang ngambil di satu pabrik. Nah, tujuannya apa? Untuk apa? Memasarkan produk kopi. Tapi sebenarnya sama gitu ya. Nah, kemarin teman saya ada yang share juga ada satu owner pemilik multi level yang ada produk kopinya, dia minum kopi juara. Buset, apa luar biasa ya. Dia rasa tenaganya lebih baik, berat badannya bisa turun. Wah, itu luar biasa. Kopi-kopi yang dia punya itu nggak memberikan apa-apa bagi kesehatannya. Jadi ini produk kita ini hebatnya karena ada apa? Karena Yungkian Ganodermanya. Dan dia juga mengandung 100% biji kopi asli ya. Dan kemudian krimnya itu VCO. VCO itu virgin coconut oil. Semua pasti paham ya, virgin coconut oil itu bukan minyak kelapa sawit, ini minyak kelapa darah atau minyak eh, murni ya. Jadi ini tidak mengandung lemak yang berbahaya. Oleh karena itu, creamer kita ini tidak mengandung lemak trans. Biasanya creamer-creamer kopi yang di pasaran, hati-hati karena itu kebanyakan mengandung lemak trans dan itu bisa berbahaya bagi pembuluh darah. Dan kemudian menggunakan gula tebu asli ya, bagi yang pengen rasa manis ya. Dia tidak menggunakan gula kristal, tetapi gula tebu asli. Nah, kemudian bisnis ini juga baru ya, seperti yang saya sebutkan, 23 Juni kemarin. Harganya juga sangat terjangkau, 142.000, artinya 7.100 per saset. Ya, 7.100 per saset kita sudah dapat menikmati kopi yang sehat. Ya, ada Ganodermanya. Tadi sore saya tanya teman saya, biasa minum kopi 2.500 per saset, yang kopi-kopi instan ya. Saya bilang itu 30% aja kopinya, selebihnya essence. Makanya banyak kena hipertensi, banyak kena diabetes, orang yang sering mengkonsumsi kopi-kopi sasetan. Ya, jadi hati-hati. Kita tukar dengan kopi yang lebih menyehatkan, hanya beda 2.000 aja ya atau 3.000 lah. Tapi kita sudah aman untuk kesehatan kita. Nah, jamur derma ini disebut sebagai jamur terbaik di dunia. Ya, jamur ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun dan diwariskan sampai sekarang. Jadi kalau ada yang masih ketakutan minum ini jangan khawatir karena dari 2000 tahun lalu loh ini dimakan, dikonsumsi. Kalau dia mengandung racun tentu tidak akan pernah dipasarkan. Ya, saya sudah searching dan saya sudah banyak belajar mengenai Ganoderma ini setelah mengenal Swanghor ya. Jadi ini aman sekali dikonsumsi ya. Manfaat pengobatan dan penyembuhan telah terbukti secara tradisional dan juga secara modern atau berdasarkan uji klinisnya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi manfaat dari Ganoderma ini. Dan kemudian ini manfaat ya, nanti bisa searching juga di Google ya. Dia dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bukan hanya meningkatkan, tetapi memodulasi. Artinya dia mengendalikan. Kalau mengendalikan itu artinya apa? Eh, dia tidak berlebihan ya. Kalau imun kita reaktif, dia akan bantu menurunkannya. Jadi dia mengendalikan sistem imun. Karena ada penyakit yang terlalu imun reaktif ya, seperti lupus dan lain sebagainya ya. Mengurangi peradangan, kemudian anti kanker, mengurangi kelelahan dan depresi. Nah, jadi ada kemarin
Kalau nggak salah ada yang testi juga, kok habis minum juara kopi kok pengennya tidur katanya, bisa juga karena ini ya. Jadi dia membantu membuat orang lebih kalem gitu ya. Nah, mencegah penyakit jantung, fungsi liver dan ginjal. Nah, ini paling banyak apa paling bagus ya. Ganoderma ini untuk liver dan ginjal. Kemudian mengurangi nyeri atau peradangan ya, melawan infeksi, mencegah alergi dan menjaga kesehatan otak. Wah, luar biasa. Supaya kita tidak pikun, minumlah Ganoderma ini ya. Nah, kalau saya deskripsikan seperti ini ya, sebagai radang artritis, usus dan lambung. Ini manfaat Ganoderma ya, meningkatkan metabolisme tubuh dan juga fungsi liver dan ginjal, hipertensi, cegah kanker dan juga masalah kardiovaskular. Ya, jadi saya kalau minum juara kopi ini, kalau jalan jalan pulang ke kantor jam 5 gitu ya, jalan itu energi itu ada ya. Jadi memang betul-betul dia bisa meningkatkan energi atau tenaga. Nah, produk kita sudah mempunyai badan POM ya. Nah, teman-teman perhatiin, ini badan POM-nya adalah ML. ML itu artinya makanan luar. Jadi memang produk kita ini impor dari Malaysia ya, dari luar. Dan uh, pabrik kopinya itu ada di Malaysia, tetapi jamur Ganodermanya tetap dari Swanghor. Jadi ini makanan import ya, teman-teman ya. Nah, inilah perbedaannya kalau kita meminum kopi instan dengan juara kopi. Kalau di kopi instan itu ya mungkin harganya murah ya, 2.000, 3.000. Tapi kalau beli ke kedai kopi lebih mahal, bisa 15.000. Kalau kopi kekinian lebih mahal lagi, 25.000 ya, 20.000. Tetapi manfaatnya tidak ada apa-apa ya. Jadi hanya lifestyle aja. Tapi kalau di juara kopi ini kita bisa buat kesehatan, bikin fokus dan juga manfaat untuk jangka panjangnya aman dikonsumsi ya. Ya, kalau kopi biasa itu ada esensnya 30% ya. Kopi itu paling hanya 30% aja, selebihnya essence. Kalau kita biji kopi asli. Kemudian creamernya tadi sudah saya jelaskan ya, tidak mengandung lemak trans dan gulanya gula tebu asli. Kalau mau yang tidak ada gula, bisa yang pahit. Nah, itu lebih bagus lagi. Dapat dikonsumsi jangka panjang. Kalau minum kopi di luar, kalau kita terlalu sering konsumsinya, maka akan menyebabkan sakit kepala, migrain, susah tidur, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di sini kebalikan daripada itu ya, kita bisa tidur lebih enak. Kecuali mungkin ada beberapa orang ya, yang mungkin minum sore atau malam, dia agak susah tidur. Mungkin efek kafeinnya masih apa tereaksi dalam tubuhnya. Jadi disarankan minum aja pagi atau siang ya. Dan juga jadi kita hindarilah kopi-kopi tersebut ya. Kita sambutlah juara kopi. Nah, di sini kita lihat ada testimoni. Di sini pengalaman ya. Banyak orang yang sudah mengkonsumsinya, ada yang sakit asma 15 tahun. Nah, ini asma ini bagus ya, teman-teman ya. Kalau untuk penyakit asma ini reaksinya kadang cepat loh ya. Satu saset, dua saset itu bisa berasa. Di dada itu terasa enak panas. Termasuk ginjal juga bagus ya. Ada beberapa dari Indonesia juga testi penyakit ginjal. Nah, ini gula darah dan obesitas. Nah, kita punya tim ya di Kalimantan itu, Ibu siapa saya lupa, Ibu Fitri ya, ada share di WA. Kemarin saya japri dia secara pribadi, Bu, itu testimoni Ibu pribadi ya. Iya Pak, katanya. Wah, itu luar biasa ya, pengalaman pribadinya Ibu Fitri ya. Mudah-mudahan Ibu Fitri malam ini ada. Jadi dia konsumsi itu juara kopi, tetapi memang harus dengan, kalau dia dengan sedikit olahraga sih katanya tidak banyak. Jadi memang hebat produk kita ini ya. Dan juga ada member saya di Bandung juga ya, minum juara kopi itu turun berat badannya. Dan kemudian ini pasien stroke, boleh juga. Dan kemudian migrain. Nah, migrain tadi ada juga sore ya, ada yang sharing migrain memang bagus sekali. Kalau migrain sakit kepala, ini minum ini memang bagus. Saya punya member namanya Bu Leoni ya. Bu Leoni saya belum sempat share testimoninya ya. Beliau biasanya pakai Panadol apa Bodrek atau apa ya. Itu sekarang udah nggak lagi loh. Itu hebatnya juara kopi ya. Nah, ini ada batu ginjal, kolesterol. Nah, ini kolesterol ini teman saya di Bogor ya. Biasanya dia suka punggungnya suka sakit. Sekarang sudah tidak ada masalah itu lagi ya. Nah, sekarang plannya bagaimana sih mendapatkan income dengan plan One One Coffee? Ini sama sederhana ya. Jadi ini adalah plan yang sangat sederhana, sangat mudah eh, dijalankan dan memang hanya mereka yang mau tekun menjalankannya. Karena plan ini didesain untuk 1 tahun.
Jadi desainnya Plan One One ini tuh 1 tahun, sedangkan kita pada faktanya tidak sampai 1 tahun udah lebih ya. Jadi Plan One One ini 1 tahun. Nanti kita bikin, saya coba nanti kita coba formulasi untuk plan yang lebih cepat lagi ya, selain dari Plan One One ini ya. Nah, ini Plan One One ini kenapa sih kita menjalankannya itu karena modalnya 0%, sederhana, gampang duplikasi, waktunya bebas, ya, manfaat kesehatan ada, produknya unik karena satu-satunya kopi yang mengandung Ganoderma, ya, tidak ada di tempat lain Ganodermanya yang spesies unggul ya, yaitu Yungkien, ya, Yungkien Ganoderma dari Swanghor. Nah, apa sih kelebihannya? Oke, sistem kita ini adalah sistem matahari. Orang mungkin berkata, wah matahari ini kan MLM apa sistem lama ya, tradisional lama. Memang benar sih. Matahari ini adalah sistem yang paling lama yang dibikin ya, sistem network paling lama. Tetapi faktanya sistem inilah melahirkan banyak perusahaan-perusahaan yang apa? Yang bertahan sampai hari ini. Contohnya salah satunya adalah MW, yaitu kan matahari ya. Herbalife mungkin juga ya, itu kan matahari semua. Jadi kalau kita perhatiin yang lain muncul tenggelam, yang matahari ini yang terlalu ada, selalu selalu ada ya, selalu selalu apa? Selalu bertahan. Termasuk Swanghor ini usianya sudah 35 tahun, mungkin udah 37 tahun sekarang ya. Dan juga matahari ini biasanya harganya itu tidak mahal, teman-teman ya. Harganya itu tidak mahal karena apa? Karena dia membagikannya itu sama rata, apa adil, adil ya. Sistem kita ini adil ya. Jadi tidak apa bagi yang bekerja keras dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar timbang upline-nya sendiri ya. Nah, kemudian poinnya riset ke nol setiap bulan. Nah, ini adalah pengaman ya. Poin riset setiap bulan itu karena perusahaan itu sudah membayarkan bonus kita, tidak ada yang dipending, tidak ada yang namanya di carry over. Kalau di sistem lain kan dipending dulu. Nanti tunggu terjadi pasangan terutama binari ya. Terjadi pasangan baru dia akan apa? Bayar. Nah, sebenarnya itu juga berbahaya bagi perusahaan. Karena kalau perusahaannya tidak tahan godaan, ya, contohnya ada poin yang dipending, ya, poin yang dipending ini otomatis kan duit member yang perusahaan simpan kan, karena poinnya belum cair gitu ya. Nah, karena perusahaan itu kadang-kadang kan ada banyak direkturnya, ada finance dan banyak kepentingan, mereka beli aset lah dari duit itu. Duit apa? Dari duit poinnya member yang disimpan itu. Dan akhirnya ketika mereka keluarkan duit untuk beli aset dan ternyata bonusnya cair, mereka tidak bisa bayar lagi. Itulah yang terjadi di sistem yang apa? Yang binari yang tidak riset sampai yang poinnya dipending ya. Itu ada plus minusnya. Nah, kemudian generasi tanpa batas. Jadi matahari ini tidak ada generasinya tanpa batas, hanya dibatasi oleh peringkat saja. Jadi omset kita bisa sebanyak-banyaknya kita dapatkan. Jadi kalau matahari ini memang di awalnya kita bekerja keras, belakangnya kita dapatkan hasil yang lebih besar. Dan tidak perlu timbun barang. Jadi memang tidak ada yang namanya tutup poin ya. Jadi teman-teman tanya, Pak, saya sebulan harus belanja berapa? Tidak ada sama sekali. Makanya ada yang bilang, wah ini bagus nih mataharinya. Karena kebanyakan sistem matahari harus belanja tiap bulan ya, harus ada tutup poin. Di sini tidak ada sama sekali. Ya, jadi di sini tidak ada tutup poin, bahkan kita nggak pernah belanja pun, asal punya omzet, asal rajin aja promosi, itu kita tetap bisa mendapatkan income maksimal ya. Tidak ada kewajiban tutup poin tiap bulan. Tetapi kalau kita mau berbisnis serius, ya nggak mungkin lah kita nggak belanja ya. Kita kan mau cobain produknya dan kita juga mau untuk kesehatan di tubuh kita sendiri. Dan kemudian downline bisa overtake upline ya. Jadi yang kerja keras dialah yang menikmati hasil. Inilah adil ya. Jadi tidak ada yang duduk-duduk kaki, ongkang-ongkang kaki, tapi dapat hasil. Nggak ada di sini. Di sini yang bekerja keraslah yang menikmati hasilnya. Ya, jadi kalau upline-nya diam-diam saja, maka upline-nya juga akan dikalahkan oleh downline-nya. Ya. Dan kemudian tidak ada pembelian wajib bulanan, oke. Bonusnya juga dibayar lumayan ya, 44,8% payout-nya. Dan sistem tidak pernah berubah sejak 35 tahun. Ini nilai tambah kita ya. Kalau ketemu dengan orang yang biasa bermain apa yang berbiasa di network marketing, inilah kita selling point-nya perusahaan kita ya. Kita ini sudah 35 tahun loh, perusahaannya tidak berubah. Nah, itu salah satu nilai tambah bisnis ini ya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya untuk teman-teman yang mungkin yang baru di dunia network ya?
Tapi bagi yang sudah expert mungkin ini tidak terlalu karena mereka sudah paham ya. Tetapi kalau yang untuk yang baru-baru di dunia network marketing, jadi sebenarnya sistem kita ini mirip seperti franchise ya, bisnis franchise. Kayak KFC, terus kayak McD, apa itu sih kelebihannya franchise itu? Franchise itu kita beli sistem, kita nggak perlu men-setup sendiri, kita nggak perlu nanti resep resep KFC-nya kayak gimana ya, resep ayamnya, kemudian cara penjualannya seperti apa ya, nggak perlu. Karena orang yang punya duit, dia tinggal beli aja franchise-nya KFC, nanti perusahaan KFC itu yang langsung menentukannya, langsung dia siapkan bumbu masakannya dan lain sebagainya. Menik kita hanya mendapatkan apa? Royalti dari hasil penjualan dari franchise itu. Nah, begitu juga sebenarnya network marketing ini ya. Mana mana yang teman-teman mau pilih ya? Punya kopi jual dari kita penjual kopi ya, kita satu orang menjual ke 1.000 orang, atau kita punya produk ya, orang yang 1.000 orang itu ikut bersama-sama dengan kita menjual. Nah, itu kan lebih enak, lebih powerful ya daripada kita sendiri ya mencari ribuan konsumen. Mendingan ribuan orang itu sama-sama mencari apa? Mencari konsumen. Nah, inilah yang namanya bisnis franchise itu. Nanti detailnya kita akan bikin lagi ya pemahamannya ya. Jadi kelebihannya adalah modalnya kecil. Kalau franchise KFC itu kan besar ya. Kalau di sini modalnya kecil bahkan gratis. Kalau modal besar risikonya tentu besar ya. Kalau di sini risikonya sangat kecil tapi potensinya besar. Nanti ada contoh yang udah dapatkan income sangat besar sekali ya. Nah, untung besar karena sistemnya sudah bertahan selama 35 tahun. Nah, kalau sistem bonus Swanghorn ini sederhana ya, cuma dua. Bonus prestasi dengan bonus kepemimpinan. Ya, jadi bonus prestasi itu 4% sampai 28%. Jadi ada yang tanya, Pak, kalau saya join sponsor satu orang, saya dapat berapa? Saya bilang nggak dapat apa-apa kalau nggak belanja. Ya kan? Karena daftarnya gratis. Nggak mungkin dong daftar gratis bisa dapat bonus sponsor, nggak. Tetap di tempat lain Pak ada bonus sponsor. Iya, karena ada biaya pendaftaran. Contohnya harga kopi 100.000, biaya pendaftaran 50.000, jadi 150.000. Nah, ketika kamu sponsor orang, kamu dapat 50.000. Nah, itu dari mana? Itu dari bonus pendaftarannya downline Anda. Jadi downline Anda ngasih duit ke upline, itulah istilahnya kalau bonus sponsor sebenarnya ya. Tapi kalau di sini tidak ada, karena daftarnya gratis, tidak ada bonus sponsor. Yang penting daftar gratis, cetak omzet. Nah, di sini nih bukan memasukkan member baru dapat duitnya, tetapi cetak omzet. Nah, itulah bisnis yang benar, ya. Bisnis yang benar itu adalah mencetak omzet, bukan mensponsori orang sebanyak-banyaknya, ya. Tetapi mencetak omzet sebanyak-banyaknya dari satu orang, kita bisa mendapatkan income berkali-kali dari orang yang sama. Karena apa? Karena belanja ulang, ya. Repeat ordernya yang tinggi. Jadi di sini ada bonus prestasi 4% sampai 28%. Itulah bonus-bonus prestasinya. Nanti ada bonus lagi namanya leadership, ya. Itu mungkin malam ini kita tidak detail ya. Nah, kemudian ada lagi fasilitas diamond. Ya, di sini travel 2 orang VIP 1 kali 2 tahun. Jadi suami istri satu orang yang namanya terdaftar suami istri ya. Jadi dia satu KTP itu bisa satu ID bisa untuk suami istri ya. Istrinya bisa didaftarkan. Jadi kalau suaminya dapat travel apa fasilitas diamond ini, otomatis istrinya juga dapat ya. Jalan-jalan itu selalu berdua. Nah, kemudian mobil ya 4 tahun sekali, dan kemudian bisa diwariskan. Nah, ini yang enaknya ya, bisa diwariskan bisnis ini. Nah, di sini faktanya adalah Swanghorn ini telah melahirkan 700 pasang diamond selama 35 tahun dan memberikan keuntungan sebanyak 19 berapa nih? 19 triliun ya. Ini sudah luar biasa perusahaan ini ya. Nah, sistemnya itu sangat sederhana, yaitu minum 1 kotak setiap bulan, rekrut 1 teman setiap bulan, lakukanlah secara konsisten bersama dengan tim Anda, maka dalam 1 tahun kita mendapatkan 36 juta per bulan. Ya, kalau merasa teman-teman ini, wah lama kali 1 tahun ya, ya udah sponsorlah jangan 1 orang 1 bulan, tetapi 10 orang, ya bisa 5 orang, 100 orang, maka tidak sampai setahun Anda sudah menikmati income yang besar ya. Jadi ini satu bulan 1 orang ini adalah yang disetting untuk jangka panjang. Bukan jangka panjang, disetting untuk 1 tahun untuk mendapatkan income
36 juta sebulan. Tetapi kalau mau cepat, boleh. Bisa mungkin sebulan 2 bulan sudah bisa dapat income yang lumayan ya. Nah, di sini ada estimasi ya. Ingat teman-teman ya, ini estimasi belanja pribadi loh ya. Ini bukan estimasi grup ya, belanja pribadi. Karena kalau dia pribadi dengan grup, bedanya adalah kalau kita, karena gini, karena ada yang bertanya sama saya, Pak, kalau saya belanja banyak, apakah perlu saya bagi-bagi downline saya? Contohnya ada yang mungkin dia punya duit besar, ya kan? Dia belanja produk sebanyak-banyaknya dari duitnya pribadi ya, tetapi dia pasang nama orang-orang di bawahnya, ya, nama orang di bawahnya. Apakah belanjaan saya lebih bagus saya taruh di bawah mereka supaya saya income saya besar? Jangan, saya bilang. Belanja pribadi adalah untuk Anda sendiri. Jangan taruh di bawah downline Anda, karena kalau belanja Anda taruh ke bawah downline Anda, maka terpotong kan, ada selisih dia antara downline dengan Anda. Jadi contohnya, Anda peringkat 8%, ya. Anda peringkat 8%, downline Anda peringkat 4%, maka Anda hanya bisa makan selisihnya, 8% dikurang 4% dari omzet downline Anda. Tapi kalau Anda punya apa belanja pribadi 800 8% tadi ya, 8% itu kan 800 poin ya. Anda punya duit dan Anda belanja pribadi sebanyak 800 PV untuk pribadi Anda sendiri, maka bonus Anda adalah 192.000. Tetapi kalau Anda bagi ke orang di bawah Anda, maka bonus Anda mungkin setengahnya, nggak nyampe 192.000 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sempat kasih ide kepada teman-teman yang kenal pemilik hotel, ya. Hotel itu kan ada jual kopi kan. Nah, kalau kenal pengusaha hotel, beli aja kopi apa Ganoderma yang 13.000 PV ya, yaitu 71 juta totalnya ya, 500 kotak. Ya, ini kita lihat yang paling bawah ya, 500 box. Hotel keluar 71 juta dapat 500 box kopi. Maka si pemilik hotel itu sudah otomatis dapat 10 juta cashback langsung ditransfer ke perusahaan. Ya, 10 juta itu udah langsung masuk ke rekening pemilik hotel ya. Nah, dia bisa hidangkan. Ingat, satu kopi di hotel itu harganya bukan 10.000 loh. Di hotel itu bisa 20-25 ribu. Ya, jadi hotel sudah dapat cashback 10.000, kemudian dia dapat lagi selisih dari harga jualnya. Modal 7.100, selisihnya aja 20, tergantung hotel mau jual berapa ya. Kalau dia mau jual 20, maka untungnya bisa lebih besar ya. Bisa 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 18 ribuan ya, atau 15 ribuan, tinggal di setting. Nah, itu bisa seperti itu. Oleh karena itu kalau punya teman, punya kenalan yang pemilik hotel ya, pemilik warung kopi atau kafe, bisa masuk ke sini. Jadi belanja pribadi mereka itu sudah langsung masuk, bonusnya langsung ke rekening si pengusaha tersebut. Ya, jadi ini kemudian jangan dimasukin ke bawahnya ya, jangan dilempar ke downline, jangan buat pribadi. Jadi di Swanghor ini semakin besar belanja pribadi, bonusnya semakin besar. Tetapi kan kenapa grup? Karena kan lebih cepat dengan grup ya. Karena kan nggak semua orang punya punya duit yang besar untuk belanja pribadinya ya. Oleh karena itu bisa dengan grup. Kelebihannya kalau dengan grup itu lebih cepat aja dia. Tapi kalau teman kita punya duit besar, dia bisa mainkan seperti ini ya. Langsung tembak 13.000, peringkat 28%. Nah, kemudian ini elit ya. Ini bonus tambahan jika kita di bawah kita itu sudah ada yang elit. Contohnya saya nih, saya kenal 3 pemilik hotel ya. 3 hotel ini belanja 13.000 semua. Saya dimasuk ke elit yang berapa nih ya? Yang 3 elit berarti ya. 4,0% saya sudah dapat 18 juta dari bonus elitnya. Belum lagi dari bonus lainnya. Jadi seperti itu ya. Kalau saya punya 4 nih pengusaha hotel nih, 4 hotel atau 5 lah, ya belanja 13 juta, 70 juta semuanya. Saya udah masuk ke elit yang kelima, income saya 24 juta. Ya, si pemilik hotel income-nya lebih besar mungkin ya, karena dia ada jual retailnya juga. Dan seperti itulah elite leadership bonus. Jadi sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau ini estimasi plan one one tadi, maka dalam 1 tahun bonus kita itu adalah 36 juta, inilah bagansnya. Tetapi kebanyakan di sini di Indonesia ini Miss Mariani ya, nggak tahan 1 tahun, maunya 6 bulan, 3 bulan, langsung dikejar. Wah, luar biasa. Apalagi market Indonesia, teman-teman ya, lebih besar dari Malaysia ya. Market kita ini besar sekali. Di Malaysia aja GD Mariani 18 bulan apa 8 bulan itu GD Mariani ya.
8 bulan ya. 8 bulan, Nah, 8 bulan satu udah tahun ini. lah. Gede Mariani itu 8 bulan atau 1 tahun lah ya. 1 tahun itu Gold Diamond loh. Bayangin, Gede Mariani joinnya tahun 2018. Padahal Swanghor itu sudah ada di Malaysia tahun berapa tadi itu ya? 1980-an ya. Hmm. Bayangin.